Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan persidangan PTUN. Agenda persidangan yaitu pembacaan kesimpulan dan putusan akhir. Perkenalkan, saya Faris selaku hakim ketua. Saya Safa sebagai hakim anggota 1. Saya Jessica Rizal selaku hakim anggota 2. Saya Maulana Ardi sebagai penegara. Saya Pinha Falnati sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Tayana Hayati sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Siti Maulida Tunisa sebagai penggugat. Saya Rantana Firdiani sebagai penggugat. Saya Santi sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Syakira Maulida sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Kevin Triali sebagai penggugat. Baik, 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Ruang persidangan siap, para pihak memasuki ruang persidangan. Tata tertib sidang. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, semua orang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, serta dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, tanpa surat perintah, petugas pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman sidang atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Dan yang terakhir, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang perkara nomor 189/J/2025 PTUN Jakarta akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Selamat siang. Hari ini Selasa 26 Mei 2026, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan menggelar persidangan perkara tata usaha negara. Saya ingatkan kepada pengunjung sidang agar mematuhi tata tertib jalannya persidangan yang telah dibacakan oleh petugas pengadilan tadi.
matikan seluruh alat komunikasi yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Bagi yang ingin mengambil gambar, video, dan rekaman televisi kami perbolehkan. Kami harap matikan lampu flash kameranya. Agar persidangan berjalan dengan baik dan lancar, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Panitia pengganti sudah siap? Sudah yang mulia. Penggugat apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Tergugat apakah sudah siap? Siap yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara dengan nomor registrasi perkara 189-G-2025 PT UN Jakarta dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan para pihak. Untuk penggugat, apakah sudah siap dengan berkas-berkasnya? Sudah yang mulia. Silakan bacakan. Kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Tata Usaha Jakarta, perihal kesimpulan penggugat dengan hormat yang bertantangan di bawah ini, Siti Maulida Inisa SEMM MSc PhD Keluarga Negara Indonesia, pekerjaan dosen, tempat tinggal Depok, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat lawan Rektor Universitas Indonesia berkedudukan di kampus UI Salemba, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 472/SK/R/UI/2025 tanggal 7 Maret 2025. 3. Mewajibkan tergugat mencabut objek sengketa. 4. Mewajibkan tergugat merehabilitasi nama baik dan kedudukan tergugat. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Bahwa setelah mengikuti seluruh proses persidangan baik melalui pemeriksaan bukti surat, saksi maupun fakta yang terungkap di persidangan, maka penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, penggugat menolak seluruh dalil tergugat kecuali yang diakui secara tegas. 2. Bahwa objek sengketa adalah surat keputusan Rektor UI nomor 472/SK/R/UI/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang sanksi administratif terhadap penggugat. 3. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara karena bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. 4. Bahwa penerbitan objek sengketa melanggar pasal 53 ayat 2 Undang-Undang PTUN karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 5. Bahwa objek sengketa juga melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang dan tidak adanya kepastian hukum. 6. Bahwa tindakan tergugat melanggar AUPB, yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas persamaan. 7. Bahwa proses penjatuhan sanksi dilakukan tanpa fair hearing sehingga bertentangan dengan prinsip audi et alternata. 8. Bahwa penggugat telah menjalankan tugas akademik sesuai peraturan termasuk dalam proses bimbingan disertasi. 9. Bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan tidak proporsional dan menimbulkan kerugian besar, baik material maupun imaterial. Berdasarkan hal tersebut, penggugat memohon: pertama, menolak seluruh jawaban dan eksepsi tergugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 3. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya saya hadirkan. Terima kasih. Untuk tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan? Sudah yang mulia. Silakan bacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Perihal kesimpulan tergugat, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 189/G/2025 Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Perindo Baru Timur, Pulau Gebang, Jakarta. Kesimpulan tergugat, perkara nomor 189/G/2025 Jakarta
Bisa, SEMM MSc PhD selaku penggugat melawan Rektor Universitas Indonesia selaku tergugat. Majelis Hakim yang mulia, panitia yang kami hormati serta kuasa hukum penggugat yang kami hormati. Pemeriksaan perkara yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang arif, bijaksana dan sabar dalam persidangan kini telah menginjak tahap kesimpulan. Setelah mencermati seluruh rangkaian persidangan, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, dokumen tergugat, hingga pemeriksaan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka penantilah kami selaku kuasa hukum tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut bahwa objek sengketa merupakan bagian dari mekanisme etik dan tata kelola akademik internal Universitas Indonesia. Keputusan tersebut lahir sebagai tindak lanjut dari proses pemeriksaan dan rekomendasi etik oleh organ internal UI, sehingga hal ini tunduk pada penegakan etik akademik dan tata kelola internal perguruan tinggi, bukan semata-mata tindakan pemerintahan murni dalam ruang lingkup kewenangan PTUN. 2. Gugatan penggugat bersifat prematur atau belum menempuh upaya administratif yang cepat. Bahwa penggugat belum menempuh upaya banding administratif secara benar, penggugat mengajukan banding administratif kepada Majelis Wali Amanat atau MWA UI. MWA bukanlah atasan dari rektor dalam hierarki tata usaha negara, melainkan organ UI yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan umum. Sesuai dengan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, seharusnya banding administratif ditujukan kepada atasan tergugat, yaitu Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi. 3. Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kerugian yang sah bahwa sanksi yang diterima penggugat merupakan akibat langsung dari pelanggaran etik yang telah terbukti secara internal, bukan dari perbuatan melawan hukum penggugat. Hak akademik dosen dapat dibatasi apabila terdapat pelanggaran tata kelola akademik yang diatur oleh statuta dan peraturan rektor UI. Dalam pokok perkara, 1. Penerbitan objek sengketa sesuai prosedur hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa Surat Keputusan Rektor UI Nomor 475/SK/UI 2025 diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI, serta Peraturan Rektor UI Nomor 4 Nomor 5 dan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelesaian Pelanggarannya. Keputusan ini diambil secara kolektif dengan melibatkan organ resmi UI, yaitu MWA, Senat Akademi, Dewan Guru Besar, dan Rektor. 2. Terdapat pelanggaran etik akademik oleh penggugat bahwa penggugat selaku co-promotor 2 terbukti melanggar pasal 24 huruf B Peraturan Rektor UI Nomor 26 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan program doktor, di mana mahasiswa bimbingannya yaitu Saudara Bahlil Lahadalia belum melaksanakan kewajiban menyajikan makalah ilmiah dalam konferensi internasional, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab pengawasan penggugat selaku co-promotor. 3. Keterangan saksi menguatkan dalil tergugat bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Ketua Dewan Guru Besar UI secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan etik dilakukan untuk menelusuri dugaan pelanggaran tata kelola akademik. Penggugat juga terbukti hadir dalam proses pemeriksaan etik tersebut, sehingga dalil penggugat yang menyatakan tindakan tergugat sewenang-wenang dan tanpa dasar adalah tidak benar dan patut dikesampingkan. Kesimpulan dan petitum berdasarkan seluruh uraian fakta persidangan di atas, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 475/SK/UI/2025 tentang penetapan sanksi administrasi terhadap Siti Maulida Yunita SEMM MSc PhD. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saya ambil. Terima kasih. Baik, setelah mendengar gugatan, jawaban atas gugatan, serta replik dan duplik, serta kesimpulan dari masing-masing pihak, kini tiba bagi kami selaku majelis hakim untuk menjatuhkan putusan akhir. Putusan akhir akan dibacakan pada tanggal Selasa 20 Juni Selasa 2 Juni 2026 pukul 9 pagi. Panitia, apakah pada tanggal tersebut
tersebut ada jadwal persidangan? Tidak ada yang mulia. Penggugat apa keberatan? Tidak yang mulia. Tergugat apa keberatan? Tidak yang mulia. Baik, dikarenakan tidak ada yang keberatan, putusan akhir akan dibacakan pada tanggal Selasa 2 Juni 2026 pukul 9 pagi. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan perkara persidangan sengketa tata usaha negara nomor registrasi perkara 189-G-2025 PTUN Jakarta. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Tergugat, apakah keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Penggugat, apakah sudah siap mendengarkan putusan akhir? Siap yang mulia. Tergugat, apakah sudah siap mendengarkan putusan akhir? Siap yang mulia. Baik, bagi para pengunjung sidang seluruhnya agar dengar baik-baik isi dari putusan akhir. Putusan nomor 189-G-2025 PTUN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara Siti Maulid Nisa SEMM-MSC PhD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum, Cimanggis Green Residen, Blok C, Kelurahan Sukatadi, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan sebagai dosen, domisili elektronik sitimaulidnisa@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Vina Herlista Winarti SHMH, Riana SHMH. Kesemuanya merupakan warga negara Indonesia. Pekerjaan sebagai advokat pada herencia.co.id. Beralamat di City Hub Harton Tower LG, Jalan Boven, Arta Gading, Kapling Komersial, Blok D, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2025, berdomisili elektronik herencia.lawoffice.gmail.com. Selanjutnya disebut penggugat melawan Rektor Universitas Indonesia, tempat kedudukan di Kampus Salemba, Jalan Salemba Raya, nomor 4, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafira Khairunisa SHMH dan Santi SHMH. Kesemuanya merupakan warga negara Indonesia, beralamat di Direktorat Hukum dan Kearsipan, lantai 6 Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus Baru Depok, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2138-HKP.07.04-2025 pada tanggal 28 Mei 2025. Domisili elektronik bllh.ac.id. Selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca yang pertama, penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 189 garing pen strip dis garing 2025 garing PTUN strip Jakarta tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan lolos dismissal. 2. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 189 garing pen strip MH garing 2025 garing PTUN Jakarta tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan susunan majelis hakim. 3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 189 garing pen strip PPJS strip 2025 garing PTUN Jakarta tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti. 4. Penetapan hakim ketua majelis nomor 189 garing pen strip PP garing 2025 garing PTUN Jakarta tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari pemeriksaan persiapan. 5. Penetapan hakim ketua majelis nomor 189
PTUN Jakarta tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang. 6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti awal dan mendengar keterangan saksi atau ahli dan para pihak yang bersengketa dalam persidangan pada duduk perkara bahwa penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 4 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 2025 dengan register perkara nomor 189-G/2025-PTUN Jakarta dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Juli 2025. Penggugat mengemukakan pada pokoknya objek gugatan bahwa yang menjadi objek gugatan atau sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 475/SK/R/Putih/2025 tentang penetapan sanksi administratif terhadap Maulida Tunisa SE MMSC PhD dengan nomor urut pegawai 06 07 05 02 01 pada tanggal 7 Maret 2025. Identitas para pihak dianggap telah dibacakan, gugatan dianggap telah dibacakan, jawaban atas gugatan dianggap telah dibacakan, replik dianggap telah dibacakan, duplik dianggap telah dibacakan, kesimpulan penggugat dianggap telah dibacakan, dan kesimpulan tergugat dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan objek sengketa aku telah dinyatakan batal karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan penggugat seperti semula, maka secara hukum seluruh gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan dan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengadilan, dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara. Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 475/SK/R/UI/2025 tentang penetapan sanksi terhadap Siti Maulida Tunisa SE MMSC PhD dengan nomor urut pegawai 06 07 05 02 01 tanggal 7 Maret 2025. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 475/SK/R/UI/2025 tentang penetapan sanksi terhadap Siti Maulida Tunisa SE MMSC PhD dengan nomor urut pegawai 06 07 05 02 01 tanggal 7 Maret 2025. 4. Memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik kedudukan dan tugas penggugat atas nama Siti Maulida Tunisa SE MMSC PhD dengan nomor pegawai 06 07 05 02 01 seperti kedudukan semula. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp359.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari ini Selasa 26 Mei 2026 oleh saya Faris SHMH selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan Safa Naila Putri SHMH dan Jessica Resnaulisiaan SHMH selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan oleh para pihak sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu 1 Mei 2026 oleh majelis hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Maulana Ardi SHMH selaku panitia pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Demikian putusan yang dapat kami bacakan. Dengan demikian persidangan selesai, sidang ditutup. Dikarenakan persidangan telah selesai, dilaksanakan majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk. Para pihak meninggalkan ruang persidangan. Baik, demikian mohon maaf kalau saya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Justisia non est ganda non deperanda, keadilan tidak dapat ditunda maupun disangkal. Sekian dan terima kasih.